Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ke-12 dari bulan Ramadan. Antum ta'al. Dikumpulkan kita di rumahnya ini di Masjid Darul Ma'arif dalam keadaan ala kulli hal alhamdulillah. Dan bersyukur pula di sore hari ini kita memulai pembacaan kitab, atau tepatnya melanjutkan pembacaan kitab As-Salasul Hadisan Ramadaniyah, 30 hadis seputar bulan Ramadan yang telah kita mulai tahun lalu dan baru kita mulai di tahun ini di hari ke-12 karena beragam keadaan yang memaksa kita hingga baru kita bisa mulai di pertengahan Ramadan. Kita masuki hadis ke-15, 15, hadis ke-15. Betul? Al-hadithul khamis ashar, hadis yang ke-15. Ta'ammudul qai'i minal mufattirat. Sengaja muntah itu termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah yakni Abdurrahman bin Sakhr, bahwasanya kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi. Siapa yang terpaksa muntah, dikuasai oleh muntah, dia tidak bisa menahannya, bukan karena faktor kesengajaan, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Wa man istaqa'a fa'alaihi al-qada'u. Tapi siapa yang sengaja ingin muntah atas kehendak dia, maka wajib atasnya mengqada puasanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Syarhul hadis, syarah hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam zar'ahu al-qai'u ay ghalabahu, yakni dikuasai oleh rasa ingin muntah. Wa kharaja min jawfihi duna ta'ammudin minhu wala ikhtiyarin, keluar dari saluran pencernaannya tanpa ada unsur kesengajaan dan tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan, dia tidak bisa menolak. Ya. Wa qawluhu fala qada'a alaih, dan sabda Nabi tidak ada kewajiban qada atasnya, ay anna saumahu sahihun, yaitu bahwasanya saumnya tetap dianggap sah. Wa la yalzamuhu qada'uhu, maka tidak wajib dia mengqada puasanya. Wa qawluhu wa man istaqa'a ay ta'ammadal qai'a fi nahari Ramadan, yaitu sengaja ingin muntah pada siang hari di bulan Ramadan, bi mubasyarati asbabihi, dengan sebab-sebab yang langsung menghantarkan kepada muntah, ka'ayyada'a asba'ahu fi halqihi, seperti meletakkan jari-jarinya di tenggorokan. Jadi sengaja masukkan jari ke dalam tenggorokan, dicalok jarang banjar ya, supaya muntah. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, misalkan sengaja loncat-loncat, salto depan, salto belakang, hingga akhirnya pusing, muntah. Nah, ada unsur kesengajaan. Maka wa qauluhu, ucapan Nabi fa'alaihi al-qada, wajib atasnya mengganti puasanya, ayyajibu alaihi al-qada, wajib atasnya mengganti puasanya, li budlani saumihi, karena tidak sahnya atau batalnya puasanya pada hari dia muntah tersebut. Wa yu'akkidu dzalika riwayatun ukhra, dan yang menguatkan hal itu adalah riwayat yang lain, ja'a fiha, pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza istaqa'a as-shaim aftara, jika orang yang berpuasa shaim itu sengaja untuk muntah, maka dia telah batal. Wa idza zara'ahu al-qai'u lam yuftir, tapi kalau dia tidak sengaja, ya dia dikuasai, misalkan di perjalanan mabuk darat, mabuk air, mabuk udara, misalkan dia safar, misalkan kemarin kami dari Jeddah ke Jakarta, ada yang tidak tahan di pesawat, akhirnya muntah. Nah, itu tidak menyebabkan batal puasanya, tetap sah puasanya dan tidak wajib dia mengqadha puasanya tersebut. Fiqhul hadis, fikih hadis
tanawala al-hadits al-ahkam al-fiqhiyyah al-muta'alliqata bil qai'i fi nahari Ramadan. Hadis ini memberikan, ya, tanawala memberikan sejumlah hukum fikih yang berkaitan dengan muntah pada siang hari di bulan Ramadan. Wa tafsiluha fin niqatil arba'it taliyah, dan rinciannya pada 4 poin berikut. Awalan, idza arada al-qai'u lis-saimi fi nahari Ramadan duna ta'ammudin minhu wala ikhtiyarin fa inna shaumahu sahihun. Jika muntah itu mengenai seorang yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan bukan karena kesengajaan minhu darinya, bukan karena pilihan dia, maka puasanya tetap sah. Wala yalzamuhul qada, tidak wajib dia mengqadanya. Wa syartu dzalika alla yata'ammada tila'a syai'in mimma kharaja min jawfihi minal qai'i ila famihi marratan ukhra. Syarat yang sedemikian itu alla, hendaklah dia tidak sengaja ibtila'a maknanya menelan sesuatu dari apa yang keluar dari saluran pencernaannya berupa muntah ke mulutnya marratan ukhra, di kesempatan yang lain. Jadi muntahnya tidak sengaja karena mabuk perjalanan atau karena batuk. Orang-orang batuk itu membuat kita ingin muntah. Ini tadi kita masuk ke ruangan ini, masjid ini, asar tadi langsung batuk karena memang sudah ada batuk duluan. Terus sampai batuknya pengen muntah, kita tahan. Atau mencium bau tertentu, alergi dengan bau tertentu, nggak tahan, pengen muntah. Nah, keluar itu tidak membatalkan puasa. Nah, tapi kalau sampai mulut, sayang nih, hanya sahur, sahurnya rendang atau sate onta, bakso onta, sayang, ini taguk lagi. Nah, itu batal puasanya karena ditelan. Ya, syaratnya tidak ditelan. Sanian, yang kedua, man ta'ammadal qai'a fi nahari Ramadan, siapa yang sengaja muntah di siang hari Ramadan bi mubasyarati asbabih, dengan sebab-sebab langsung yang bisa menghantarkan pada muntah, au fi'li ma yastad'ihi, atau melakukan perbuatan yang mendorong, memicu untuk muntah, walau li hajatin, meskipun karena sebab, karena hajat. Misalkan tertaguk lalat, lalu hendak sudah terlanjur taguk, misalkan naik kendaraan, sudah kada bawa helm, kepandiran pulang lawan kawan, terbuka muntung, pas masuk lalat. Nah, lalu berusaha untuk mengeluarkan lalat, kan ada hajat, sengaja mengeluarkan. Ketika itu lalu muntah, nah, berarti batal puasanya. Ka'iyyadu'a usbu'ahu fi halqihi, seperti meletakkan jarinya di halqihi, di tenggorokannya, di kerongkongan, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau diberi hidangan. Setelah beliau makan, ternyata diberitahu yang hidangan itu ada unsur syubhat atau bahkan haram. Akhirnya beliau masukkan jari beliau dan beliau lalu muntah. Kata beliau, andai ruhku keluar karena mengeluarkan makanan haram ini, aku rela. Itu saking waroknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa inna siyamahu batilun, maka puasanya itu batal. Wa yajibu alaihi imsaku baqiyati naharihi, dan wajib dia imsak, menjaga diri dari sisa hari di siang Ramadan. Puasanya batal, tapi tidak boleh dia bebas makan minum, tetap harus dia imsak. Nah, ini namanya li hurmati syahri Ramadan, karena menghormati bulan Ramadan. Jadi jangan dibalik, justru orang yang puasa disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Karena orang yang puasa maupun tidak puasa sama-sama ada kewajiban li hurmati syahri Ramadan. Ada orang yang Satpol PP sudah membubarkan karena ada warung sakadup buka di siang hari Ramadan. Soalnya ada pejabat negara yang mencak-mencak, marah sama Satpol PP gara-gara membubarkan warung-warung yang buka di siang hari bulan Ramadan. Dia berdalih dengan mengatakan harus menghormati orang yang tidak
puasa. Kan kebalik. Harusnya yang dihormati adalah orang yang berpuasa. Dan bukan hanya orang yang berpuasa yang dihormati, tapi bulan kesucian, keberkahan bulan ini juga wajib untuk dihormati. Jadi yang nggak puasa jangan petentang-petenteng merokok, makan, minum. Itu tidak, dua dia kesalahannya. Tidak menghormati orang yang berpuasa, sekaligus tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Nah, ini hari ini ada orang yang minta dihormati yang nggak puasa, kan kebalik-balik. Sudah kebalik-balik cara pikirnya. Sedang orang yang batal puasanya saja diminta untuk imsak, wa yajibu alaih, wajib atasnya menahan dari sisa hari tersisa sampai waktu berbuka puasa li hurmati syahri Ramadan. Wa yaqdi yauman makanahu, dan hendaklah dia mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Salisan yang ketiga, irja'u sawaili ma'idatil lati yahdutsu lil insani bi ghairi ikhtiyarin minhu. Keluarnya cairan sawail ma'idah dari lambung yang terjadi lil insan pada seseorang bi ghairi ikhtiyarin minhu, bukan karena kehendaknya, bukan karena pilihan dia. Tiba-tiba ada air gitu keluar, ya, tanpa kontrol dia. Ada orang yang kalau puasa itu kadang-kadang menaguk liur, haur hendak meludah terus. Ada teman kita di sekolah, guru, ya, jadi ada kawan tuh bang, meludah terus. Padahal menaguk liur itu tidak membatalkan puasa, tapi sedih tidak bisa. Wa yusahibuhu ihsasun bil humudah, dan menyertainya ihsas, sesuatu yang bisa diindra, yaitu bil humudah, sesuatu yang rasanya asam, karena lambung itu kan berisi asam klorida atau asam lambung untuk menghancur makanan secara kimiawi. Maka kalau keluar sesuatu dari lambung, dia rasanya asam. Awil mararah fi mari'in nafsihi, atau sesuatu yang rasanya pahit, murran, mararah. Duna ayyakhruja ilal fami, tapi tidak keluar sampai ke mulut, gitu. La yu'addu minal mufattirat. Nah, itu tidak teranggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Li'annaha la zalat ma'dudatan fil jawf, karena dia itu ya senantiasa ma'dudat, sesuatu yang ma'dudat, ya, yang ada teranggap di dalam jawf, dalam saluran pencernaan. Rabi'an yang keempat, idza wasalat wasailil ma'idati ila famis shaim, jika cairan dari lambung itu mengalir sampai ke mulut orang yang berpuasa, fa innaha ta'khudhu hukmal qai'i alladhi yusibul insana duna kasbin minhu, maka sesungguhnya ia ta'khudhu, ya, mengambil hukum seperti muntah yang sudah dibahas tadi, yang menimpa manusia tanpa usaha darinya, jadi bukan karena kehendak dia. Fala tu'addu minal mufattirat, dia tidak teranggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa, bisyarti alla yata'ammada btila'aha marratan ukhra, dengan syarat tidak dengan sengaja menelannya di kali yang lain. Wa yustahabbu lahu ayyatamatmadha, meskipun disunnahkan, disukai baginya, bagi shaim itu untuk berkumur-kumur. Jadi kalau masuk sampai ke mulut berkumur-kumur, cairan yang dari lambung tadi masuk ke mulut, ya, maka jangan ditaguk, ya, tapi diludahkan, itu minimal. Dan disunahkan kalau berkumur-kumur dengan air. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Ya, nanti setelah ini kita bahas tentang kumur-kumur. Li alla yadhalla syai'un min atharil qai'i awil qalasi fi famihi, karena agar tidak tersisa sesuatu, ya, min atharil qai', dari sisa
muntahan atau sesuatu yang mual yang keluar dari mulutnya. Fa in ghalabathu, jika itu sesuatu yang menguasai dia, wa raja'at ila jawfihi, dan itu kalau dia mengembalikan ke saluran pencernaannya, kalau dia kembali ke saluran pencernaannya bi ghairi qasdin, bukan karena sengaja, fala syai'a alaihi, maka itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan keluar ke mulut kita tetaguk misalkan, nah bukan karena sengaja, fala syai'a alaihi, tidak sengaja. Sisa-sisa makanan sahur misalkan, sudah sikat gigi tapi masih ada sisa, lalu ditanya gimana hukumnya, tetaguk. Kalau selama dia fala bi ghairi qasdin, maka fala syai'a alaihi. Kalau bukan karena unsur kesengajaan, ya tidak sengaja menaguk, itu tidak membatalkan puasanya. Demikian.